Perkenalan, izin memperkenalkan diri, nama saya Hansa Gani, umur saya 17 tahun, saya udah ngikutin Bro Team tuh dari 2021, dari yang top 5 saham yang di TikTok, kemudian yang masih kutang kan? Iya, kemudian member TU, sempat jadi ini masterclass batch 3. Oke. Kemudian 2023 The Student, alhamdulillah 2025 kemarin Contrarian. Oke. Pertanyaan saya yang pertama mungkin agak polos karena saya masih Nggak apa-apa, di sini nggak ada pertanyaan yang terlalu bego. Terkait dengan penggunaan AI, terutama generatif AI, itu bagaimana cara menggunakannya supaya jadi efektif dalam pembelajaran. Mungkin saya kan masih kuliah, kemudian dalam diskusi investasi itu cara penggunaannya seperti apa, mungkin promnya bagaimana agar lebih personal dan jawabannya nggak yang template. Ini generatif AI atau language model maksud lo? Kayak yang ChatGPT. Oh, language model. Kalau generatif kan buat image sama video. Iya. Cara pakai AI untuk belajar, jadi yang supaya belajar efektif gitu, bro. Oke. AI itu kan lu bisa learning gitu. Dimana lu bisa kasih data ke sana. Jadi contohnya lu bisa tanya gimana caranya saya bikin portofolio seperti Ray Dalio, which is dia akan cari nanti di internet baru dia digest. Itu lebih gampang. Jadi contoh mau belajar apa? Kebetulan saya kuliah Fakultas Hukum sih, bro. Jadi terkait dengan hukum biasanya. Oke. Jadi mungkin terkait dengan penanganan kasus apa segala macam gitu sih, bro. Oke, coba cari. Kan dia kan banyak ya, kalau nggak salah hukum tuh banyak banget website-websitenya ya. Kayak ada hukum online dan lain-lain. Pasti dia lebih pintar nge-scraping. Kan dari situ lu bisa tanya gitu. Misalnya, contoh, influencer kripto gitu kan. Influencer kripto yang pakai exchanger ilegal gitu kan. Nah, pasalnya ada apa aja gitu kan. Misalnya mau pidana, ya kan. Misalnya contoh penipuan elektronik gitu kan. Itu predikat crime-nya. Habis itu belakangnya bisa TPPU. Ya, biar panjang gitu. Kalau penipuan elektronik dong pendek. Nah, tapi kalau TPPU kan dia nggak bisa di depan. Karena mesti ada predikat crime-nya. Mengajar hukum. Udah belajar belum itu? Baru masuk, saya baru masuk. Oh, ini ngajar belajar hukum nih. Ya. Ini masih level santai ini. Nggak, ini tadi gua pas coba makan. Gua rasa dia pasti dia kurang pedas pasti, kurang pedas. Coba. Oh, dibagi aja lah ya. Bagi aja. Nah, sana. Enak tapi? Enak ya? Iya, kurang pedes tapi. Kurang pedas tapi? Ada level 23 kan? Ada. Oh. Tadi nggak belum ada level 3 paling max. Enak belum? Level 3 paling maxnya. Oh, oke. Nah, jadi nyambungan tadi, lo harus tahu cara pakainya. Lu bisa nanya case by case. Ya jadi, mungkin ini sih banyak ini ya, Banyak kasih data yang internal dari kamu sendiri kan. Ya. Jadi Oh, itu bagus tuh. Ya. Kamu jangan cari dia scraping ya. Maksudnya kamu punya internal data, baru kamu kembangin sendiri. Oh, tapi AI-nya tergantung. Tergantung apa? Kalau Google Ya, punya ya. Gemini udah bagus banget scraping-nya. Ya. Gemini bagus banget scraping-nya. Grok juga udah canggih sekarang. Kalau GPT kadang tolol. Iya, jawabannya suka abstrak. Untuk izin pertanyaan kedua, mungkin kan saya baru masuk kuliah nih, Bro Tim dan Prof Kakak. Mungkin apa yang bisa dimaksimalkan dari perkuliahan siapa? Mungkin kan kalau dari Bro Tim kan kayak kuliah nggak penting apa segala macam mungkin. Oh, gue bilang ke kuliah hukum penting loh. Ya makanya saya masuk hukum. Oh, mana masuk hukum? Kan denger itu? Iya. Serius? Yang waktu yang puasa itu Bro Tim bilang. Luar biasa. Oh, datang juga ya pas di sana ya? Iya, datang. Pas bukber datang ya? Bukber kan? Iya. Yang di sini kan? Yang bukber yang di sini. Bro Tim bilang masuk hukum. Oh ya, oke deh. Gitu. Masuk hukum. Luar biasa. Yang bisa dimaksimalkan dari perkuliahan apa sih yang mungkin tidak bisa didapat di luar? Itu kalau hukum tuh kebetulan kamu bisa dapat banyak relasi di sana. Ya. Kamu dapat banyak relasi orang-orang yang nanti ke depannya jadi orang-orang penting. Jadi itu sih yang karena banyak teman-teman kita yang pengusaha tapi belakangnya SH semua akhirnya. Tapi ngambilnya setelah itu. Gua aja belajar otodidak kan. Otodidak. Karena tanya-tanya Bang Hotman dikit, Bang, ini Bang, gimana Bang? Belajar langsung. Sebelah lah ya. Satu lagi terakhir pertanyaan berarti. Kan sekarang saya kan mau jadi lawyer. Mungkin lawyer sekarang udah banyak banget. Nah, mungkin mirip pertanyaan tadi, lawyer yang dicari itu seperti apa dan di bidang apa mungkin atau mungkin yang terbaik tuh kayak gimana dan bagaimana? Lawyer Terima ya. kasih. Yeah. Lawyer. Kalau misalnya yang terbaik ya pasti yang bisa memberikan kliennya hasil yang terbaik gitu kan. Klien ya ngomongnya. Klien. Bisa memberikan kliennya hasil terbaik gitu kan. Cuman ya harus belajar dari pengalaman karena itu nggak semua lu bisa belajar di
di ruang kelas, terus bisa diaplikasikan. Karena di setiap stepnya kan beda-beda. Tapi ya kalau bisa jadilah lawyer yang bertanggung jawab. Karena banyak juga Ya. yang nggak bertanggung jawab, gitu. Ketika ya pengennya dapat klien aja, cuman pengennya dapat uang, kliennya gimana pun dia nggak gitu peduli, jangan begitu. Benar. Nah, lawyer apa yang kita cari bro? Kita sih biasa nggak pakai ya. mungkin harus punya ini ya. Coba lebih menggali lagi ke personal relationship sama orang. Jadi jangan cuma Iya, kayak ngejar buat profit atau cuan doang. Tapi kita harus punya yang namanya tanggung jawab moral. Karena kan klien itu kan ketika bermasalah dengan hukum kan dia pasti panik ya. Dan pasti rasanya nggak enak. Jadi kamu harus punya psikologis kalau klienmu ini punya psychological condition yang rapuh. Punya empati. Ya, harus punya empati. Karena zaman sekarang kan lawyer kayaknya cuma cari info terus habis itu Iya. jual keluar ya. Banyak yang begitu. Ya, tapi kalau orang punya personal relationship, orang akan punya yang namanya personal benefit ke kamu dan nanti pasti dia akan rekomend ke lebih banyak orang. Karena lawyer itu kebanyakan selalu dari mulut ke mulut kan, jarang kan. Misalkan lawyer, dia cari di Google tuh jarang. Kalau dia mau cari lawyer, dia pasti telepon temennya yang pernah bersinggungan dengan hukum kayak, oh kamu dulu pakai siapa? Oh ini pakai ini aja. Kalau testingnya ke kamu bagus, pasti kayak, oh ini pakai orangku aja. Dia nggak akan, pasti dia akan mau rekomendasiin kamu ke orang lain. Tapi kalau kamu cuman mata duitan dan nggak punya empati, dia pasti, oh jangan pakai ini. Aku kapok dulu sama ini. Iya. Atau bahkan kayak udah jangan pakai lawyer aja karena lawyer pasti begini. Nah itu benar tuh. Jadi kamu harus bisa bikin personal relasi dengan klienmu. Jadi jangan kayak klien kamu ini ada masalah hukum, Benar. kamu datang kan, ya, ngangkat kaki, ngaso. Soalnya gini, kamu kan sebagai advokat kamu nggak bisa kenal orang. Mau kamu keluar di media, kamu juga dilindungi kan. Kamu nggak bisa dilaporin orang. Tapi karena profesi. Tapi ketika klien kamu salah menangani kasusnya, klien kamu tersangka. Nggak, ini dari tadi pertanyaannya ini ya, bisnis, pengacara, Iya. Notaris nih, hukum semua ya. kripto ya. Nggak apa-apa, dia kan bebas ya. Karena portonya udah 2-3 kali tadi kan. Udah kaya, dia mau jadi lawyer. Makanya. Cuman gini, jangan. Tapi berarti mau jadi lawyer atau cuman karena gue bilang penting hukum? Oh, jadi lawyer dan memang ada koneksinya dari keluarga sih. Oh, jadi emang keluarga backgroundnya juga Iya. hukum. Nah Iya, itu lebih bagus. koneksinya Lu dari bisa orang belajar juga. dari keluarga gimana caranya. Ya tapi ya jangan lu gede terus jadi Markus gitu ya pentingnya. Itu maksudnya kali masalah tuh itu tadi kayaknya halus gitu di package ya. No. Jangan jadi Markus. Oh, berarti membangun branding dulu, ilmu, pengalaman, baru bisa berkembang Relasi sih. melalui koneksi. Relasi berarti lebih ya? penting dari Relasi penting nah, gini, Ya mungkin kamu inilah bisa magang ke law firm yang bagus yang punya orang gitu, nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Oh iya benar. Misalkan kamu lulus di law firmnya Bang Hotman tanpa dibayar 2 tahun, kamu mau nggak? Mau. Tanpa dibayar 0 rupiah. Mau. Ya? Nah itu Itu benar, benar. benar. Bagus. Mau. Jadi kamu jangan ngejar duit dulu, tapi kamu ngejar pengalaman sama relasi. Karena kamu 2 tahun di sana nggak dibayar, itu jauh lebih bagus daripada kamu 2 tahun ngambil di tempat yang biasa-biasa aja. Oke. Yang kamu nggak kenal siapa-siapa. Kamu diajak sering nanganin kasus, kamu akhirnya paham, kamu juga kenal-kenal klien, kamu kasih kartu nama nih. Nih, misalkan saya nih si Kribo, lawyer. Lawyer Kribo gitu ya. Kamu bagus tuh bikin TikTok ya, Oh lawyer sama Kribo. gini, coba lu define spesifik niche di hukum yang lu mau. Oh iya iya. Contoh ya. Keuangan. Lawyer Kripto, crypto. Nah, lawyer Ini crypto. hampir nggak ada loh. Benar. Yang ngerti itu paling cuman anak Hotman mungkin Frank kalau nontonin lo Frank. Oh yang Frank yang ngerti. Satu Indonesia tuh nggak banyak loh bro, yang lawyer kripto, yang ngerti kripto transaksinya. Selain Frank siapa? Ini Frank kali, cuma satu yang gua kenal ya, dan gua tahu juga ngerti tentang kripto. Nanti biar yang promo ekstensi legal ke kamu kan. Iya, Nah, Siap. gitu loh. Biar kamu nanti yang ini, kamu yang. Jadi coba niche-nya kamu ini deh, kamu itu tuh ide bagus tuh. Lawyer kripto tuh nggak banyak gitu. Karena banyak orang kan nggak paham tentang hukumnya kripto nih, ya kan? OJK kan juga masih baru nih, POJK-nya kan masih baru gitu loh. Kita juga sebagai pelaku industri kan masih push gitu kan. Kemarin partner kita ada di Komisi 11, kita bantu push gitu. Tapi maksudnya itu hal yang bagus sih. Kalau lu bisa jadi lawyer tapi di bidangnya kripto spesifik nih, misalnya oke atau nggak lu mau di arbitrase
Atau misalnya mau di mana? Mau di bisnis kah? Mau di mana? Di kripto sih kan sekalian AC. Menarik gitu. Menarik. Menarik. Kalau udah jago ntar kita retainer. Siap. Ya. Oke. Lawyer crypto. Mungkin itu Kripto. saya pertanyaan. Terima kasih Bro Kakak dan Bro Tim. Jangan jadi Markus. Benar bisa ini TikToknya nanti ya nih, Crypto Kribo gitu. Eh. Siap.